Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu mengenai teknik penyajian data. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Apa yang akan kita bahas? Jadi sesuai dengan judul dari video ini terkait dengan penyajian data. Namun pada penyajian data kali ini yang akan kita bahas adalah teknik penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian teknik penyajian data dalam bentuk grafik, dan teknik penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, cara penyajian data statistik, jadi ada menggunakan tabel. Di dalam tabel juga, untuk jenis tabel itu ada 3, tabel biasa, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Grafik juga ada beberapa macam, dan begitu pun diagram. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari penyajian data terkait tabel ya. Jadi ada tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, apa itu tabel. Jadi tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa huruf maupun angka. Jenis-jenis tabel ya, tabel biasa, tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Kita mulai dulu dari tabel biasa, di mana skema garis besar untuk sebuah tabel dengan nama-namanya sebagai berikut. Jadi ini adalah unsur-unsur yang ada dalam tabel ya. Jadi judul tabel, ada badan daftar ya, sumber dan catatan, dan inilah bentuk ya, ilustrasi dari bentuk tabel biasa ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk tabel kontingensi, jadi kalau tabel biasa mungkin sudah sering sekali adik-adik lihat dan mungkin sering adik-adik gunakan ya tabel biasa tersebut. Nah, untuk tabel kontingensi mungkin masih ada yang bingung seperti apa tabel kontingensi itu. Nah, tabel kontingensi ini digunakan untuk menyajikan data yang terdiri atas beberapa variabel atau kategori. Contohnya ini ya, distribusi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat contoh tabelnya. Jadi ada negara ya, nama-nama negara, kemudian jenis-jenis dari medali ya. Nah, kemudian ada lagi satu kolom ya. Di sini ada kolom total ya, di mana kolom total ini diperoleh dari hubungan-hubungan beberapa kolom di sampingnya. Nah, jadi ada perak, perunggu, dan emas. Nah, jadi total dari sini ya, total dari kolom satu tabel ini diperoleh dari menjumlahkan beberapa tabel ya di sebelahnya. Jadi jumlahkan keseluruhan dari perolehan emas, perak, dan perunggu. Misalnya untuk Amerika Serikat, di sini emas 9, perak 5, perunggu 5 ya, sehingga totalnya 19. Jadi ada hubungan dari tabel-tabel ya yang ada, kemudian seperti inilah bentuk ya. Dan mungkin masih banyak lagi sih contoh-contoh terkait tabel kontingensi ini, hanya sebagian kecil contohnya saja. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk tabel distribusi frekuensi ada banyak sekali istilah ya yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi, dan ini sangat kita perlukan ya untuk membuat tabel frekuensi. Di antaranya
Yang pertama harus kita tahu dulu ya, distribusi frekuensi itu seperti apa. Jadi penyusunan suatu data mulai dari data yang terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Jadi distribusi frekuensi seperti itu. Jadi diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian akan dibagi ya oleh banyaknya data dalam beberapa kelas. Oke, semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah kita pahami bentuk dan makna dari distribusi frekuensi ini, kita lihat dulu istilah-istilah yang sangat penting dan mungkin tidak asing dari adik-adik semuanya. Yang pertama ada interval kelas. Jadi interval kelas di sini adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam satu kelas. Kemudian ada lagi istilah tepi kelas. Jadi tepi kelas di sini adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian untuk titik tengah kelas ya. Jadi ada titik tengah kelas. Jadi nilai tengah interval kelas ya. Kemudian untuk distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Jadi ada jenis lagi ya dari distribusi frekuensi ini. Semoga sampai di sini kalian bisa paham ya. Nah, yang kita bahas dulu yang pertama bagaimana cara pembuatan distribusi frekuensi ya. Nah, jadi ini saya berikan sekilas ya gambaran bagaimana teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi. Namun untuk lebih detailnya akan dibahas di video berikutnya. Oke, jadi kita mulai perlahan-lahan. Nah, untuk yang pertama, cara pembuatan atau teknik pembuatannya, kita harus urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua, hitunglah jarak atau rentang. Istilah jarak dan rentangnya biasa disimbolkan dengan R ya. Dan biasa untuk memperolehnya itu kita dapat dari mengurangi data tertinggi dengan data terendah. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah hitunglah jumlah kelas. Nah, biasa disimbolkan dengan K. Oke, dan ini bisa formula yang bisa digunakan yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, untuk penjelasan bagaimana memperoleh jumlah kelas ya, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, langkah yang keempat yaitu hitunglah panjang kelas interval. Biasa disimbol dengan P. Kemudian tentukan batas data terendah ya atau ujung data pertama dan menentukan batas atas dan batas bawah. Nah, jadi ini juga nanti kita perlu untuk membuat batas atas dan batas bawah. Kemudian buat tabel sementara atau tabulasi tabel dengan cara dihitung satu demi satu yang sesuai dengan urutan interval kelas. Oke. Dan yang terakhir membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka-angka frekuensi tersebut. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana nanti ya kedepannya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ini contohnya ya. Saya berikan contoh tabel sementara atau tabulasi data ya. Nah, jadi seperti ini mungkin bisa dilihat. Oke, jadi untuk tabel sebelah kiri bisa dilihat ya. Misalnya di sini nilai interval dari 60 sampai 64. Itu ada 2 orang ya. Jadi ini tabel distribusi frekuensi nilai ujian statistik ya. Jadi nilai interval 60 sampai 64 itu rinciannya ada 2 ya. Nah, frekuensinya ada 2 seperti itu. Nah, untuk tabel yang sebelah kanan itu sama ya. Jadi distribusi frekuensinya untuk nilai ujian statistik, tapi yang di sebelah kiri ini ada tarus ya. Jadi ada ini rinciannya, sedangkan yang di sebelah kanan itu langsung frekuensi saja ya. 60 sampai 64 ada 2, begitu seterusnya sampai
totalnya itu adalah 70. Oke. Lanjut tabel distribusi frekuensi ya. Ini untuk bentuk-bentuk dari distribusi frekuensi. Jadi ada yang pertama ada distribusi frekuensi relatif. Yang kedua ada distribusi frekuensi kumulatif ya. Nah, kumulatif ini terbagi lagi, ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih ya, lebih dari. Nah, untuk yang ketiga adalah distribusi frekuensi kumulatif relatif ya. Jadi ada jenisnya lagi, ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, bagaimana untuk distribusi frekuensi relatif? Jadi distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya ini tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak ya, atau nilai mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka atau persentase ya, atau angka relatif seperti itu. Jadi sudah bisa kalian bayangkan ya, bahwa nanti tabelnya itu bukan terdiri dari bentuk angka mutlak ya, tetapi dalam bentuk persen ya, atau angka relatif. Nah, jadi ada cara menghitungnya ya, ini saya tambahkan rumusnya, namun penjelasannya nanti secara detail akan ada di video berikutnya. Nah, untuk tabelnya, contoh bentuk tabelnya ya, ilustrasinya seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi ini sama saja bentuknya dengan tabel yang sebelumnya. Ya, hanya ini bentuknya dia angka relatif, sedangkan yang tabel sebelumnya itu adalah ini adalah angka mutlak. Oke. Next. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi maksudnya di sini adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi berdasarkan tabel distribusi frekuensi mutlak. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada penjumlahan ya, dijumlahkan dari setiap frekuensi ya, frekuensi demi frekuensi ya, seperti itu. Bentuknya seperti ini ya, tabel sebelah kiri itu adalah ada daftar distribusi kumulatif kurang dari. Nah, kalau yang sebelah kanan tabel distribusi frekuensi atau lebih ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi maksudnya itu seperti apa? Jadi maksudnya adalah tabel distribusi frekuensi yang nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase atau persen atau dengan rumus. Nah, ada rumusnya saya berikan di sini. Nah, contoh tabelnya ya, ilustrasinya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi kita lanjut. Nah, untuk grafik ya. Nah, untuk grafik sendiri, grafik itu adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar ya. Entah itu tentang turun naiknya hasil statistik. Oke, jadi bisa dibayangkan ya, grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar. Oke, dan mungkin juga untuk grafik ini sudah tidak asing ya buat kalian, sudah sering sekali kalian jumpai di mana-mana. Nah, apabila data yang disusun rapi berbentuk distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan cara membuat grafik. Nah, jenis grafik di sini ada lagi histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Oke, kita akan bahas satu persatu dan saya akan memperlihatkan contoh dari ilustrasi ya, contoh ilustrasi dari histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Yang pertama adalah histogram.
Histogram adalah grafik yang menggambar suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi empat. Oke. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, buatlah absis dan ordinat ya. Absis adalah sumbu mendatar atau biasa disebut dengan sumbu X ya. Kemudian ini untuk sumbu X menyatakan nilai. Nah, untuk ordinat sumbu tegak ya, atau biasa kita sebut dengan sumbu X, menyatakan frekuensi. Oke. Selanjutnya berilah nama pada masing-masing sumbu dengan cara sumbu absis diberi nama ya, nama nilai, dan sumbu ordinat diberi nama frekuensi. Selanjutnya, buatlah skala absis dan ordinat. Oke, ada skalanya. Setelah skala, buatlah batas kelas dengan cara ujung bawah interval kelas dikurangi 0,5, ujung atas interval kelas ditambah 0,5 ya. Selanjutnya, membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram. Kemudian dibuatlah grafik histogramnya. Seperti ini adalah gambaran sekilas bagaimana langkah-langkah membuat grafik histogram. Nah, ini adalah contoh grafik histogram ya, yang sudah terbagi-bagi ya dalam bentuk beberapa segi empat. Nah, ini bentuk segi empatnya dan ada skalanya, rentang kelasnya. Nah, inilah bentuknya ya. Ilustrasi dari grafik histogram. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya mengenai poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi ialah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berkenaan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Nah, mungkin pada saat masih dengar definisinya mungkin masih ada yang bingung ya. Oke, it's okay. Nanti kita lihat contohnya. Nah, perbedaan antara histogram dan poligon ya, kalau dilihat sekilas ini kayak mirip ya, antara histogram dan poligon. Tapi ada perbedaannya. Yang pertama, histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Nah, itu bedanya ya. Jadi poligon menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Kemudian perbedaannya selanjutnya adalah grafik histogram berwujud segi empat, sedang grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin sudah banyak yang penasaran ya, contohnya seperti apa. Jadi contohnya seperti ini ya. Ilustrasi dari grafik poligon frekuensi. Nah, jadi dia menggunakan titik tengah ya. Jadi tadi kalau ada yang teliti bisa dilihat itu tadi sumbu X-nya kalau di poligon 6,5, 62,5 dan seterusnya ya. Karena kita menggunakan batas kelas ya. Kalau sedangkan ini adalah titik tengah. Oke, seperti itu. Dan dia menghubungkan titik-titiknya ya, titik-titik dari sesuai dengan nilai dan frekuensinya. Oke, kita lanjut mengenai OGIF. OGIF adalah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar atau eksponensial. Nah, jadi perbedaan antara poligon frekuensi dan OGIF sini adalah OGIF merupakan batas kelas dan poligon menggunakan titik tengah ya. Jadi OGIF ini sama dengan histogram menggunakan batas kelas. Nah, kemudian grafik dari OGIF ini menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Sedangkan grafik poligon mencantumkan nilai frekuensi tiap-tiap variabel. Nah, bedanya itu ya. Jelas sekali ya perbedaannya. Oke, kemudian grafik OGIF berguna untuk seperti sensus penduduk, perancang mode, perkembangan dan penjualan saham dan lain sebagainya. Cara membuat grafik OGIF, yang pertama, grafik OGIF diambil dari tabel distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif atau lebih.
Nah, grafik OGIF diambil dari tabel distribusi frekuensi ditambah satu kolom frekuensi meningkat dengan menggunakan batas kelas. Oke, mungkin sudah banyak yang penasaran seperti apa. Nah, ini dia ilustrasi dari OGIF ya. Jadi garis yang berwarna biru itu adalah kurang dari, dan untuk garis yang berwarna merah ya, marun ini, itu adalah yang lebih dari ya. Oke, seperti ini bentuk dari OGIF. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada diagram ya. Nah, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu data yang akan disajikan. Jadi tujuannya sama semua ya. Dari tabel diagram ya, itu sama-sama untuk menggambarkan ya, atau memperlihatkan sesuatu data yang akan disajikan. Jadi marilah kita masuk ke jenis-jenis diagram. Yang pertama, diagram batang digunakan untuk menyajikan data yang bersifat kategori atau data distribusi. Cara menggambar diagram batang yaitu diperlukan sumbu tegak atau vertikal dan sumbu mendatar atau horizontal yang berpotongan tegak lurus. Oke. Jadi istilahnya sama ya, sumbu X dan sumbu Y. Apabila diagram dibentuk berdiri tegak lurus, maka sumbu mendatar digunakan untuk menyatakan atribut atau waktu, sedangkan nilai data atau kuantum ditunjukkan dengan sumbu tegak. Oke, ini perlu diperhatikan. Adapun letak batang satu dengan yang lainnya harus terpisah dengan serasi mengikuti tempat diagram yang ada. Dan penyajian data berbentuk diagram batang ini banyak variasinya tergantung pada keahlian pembuat diagram. Jadi banyak variasinya ya. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh ya dari berbagai jenis diagram batang. Nah, seperti ini bisa dipahami ya. Nah, untuk diagram garis, nah ini sudah ada langsung contohnya. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus berkesinambungan ya. Misalnya pergerakan indeks bursa saham, grafik kurs valuta, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya diagram garis. Nah, untuk diagram lambang atau simbol ya. Simbol. Nah, diagram lambang adalah diagram yang menggambarkan simbol-simbol dari data sebagai alat visual untuk orang awam ya. Jadi ini memudahkan ya. Oke. Nah, untuk lambang yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Misalnya, data angkatan kerja digambarkan orang, hutan produksi digambarkan pohon, data listrik digambarkan bola lampu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh. Yang di sebelah kiri adalah perkiraan pertambahan angkatan kerja dan kesempatan kerja. Ini satuannya dalam ribuan ya. Oke, seperti ini. Dan untuk yang grafik atau diagram di sebelah kanan adalah luas hutan produksi ya, seperti ini. Bisa dipahami ya. Lanjut, diagram lingkaran atau pastel. Diagram lingkaran adalah diagram yang didasarkan pada sebuah lingkaran yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian sesuai dengan macam data dan perbandingan frekuensi masing-masing data yang disajikan. Langkah-langkah membuatnya, yang pertama, ubahlah setiap perubahan nilai data dalam derajat. Oke. Kemudian buatlah lingkaran 360 derajat, kemudian bagilah lingkaran tersebut menjadi beberapa bidang. Setiap bidang menggambarkan kategori data. Oke. Diagram pastel yaitu perubahan wujud dari model diagram lingkaran versi terpotong ya, yang disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Oke, bisa dipahami ya.
Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Di sebelah kiri adalah diagram lingkaran dan di sebelah kanan adalah diagram pastel ya. Seperti itu. Namun dia dalam bentuk derajat ya, karena lingkaran ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut diagram peta, yaitu diagram yang melukiskan fenomena atau kejadian yang dihubungkan dengan tempat kejadian tersebut. Teknik pembuatannya digunakan peta geografis sebagai dasar untuk menerangkan data dan fakta yang terjadi. Jadi ini ya, contoh ilustrasi dari diagram peta. Oke, kita lanjut. Diagram pencar ialah diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik setelah garis koordinat sebagai penghubung yang dihapus. Biasanya diagram ini digunakan untuk menggambarkan titik data korelasi atau regresi yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini contohnya hubungan linear positif ya di sebelah kiri, yang di tengah hubungan linear negatif, dan yang di sebelah kanan tidak ada hubungan. Nah, biasanya diagram pencar ini banyak sekali di ini ya, pada saat analisis data ya. Biasa untuk regresi atau korelasi, nah biasa ada ini. Gunakan diagram pencar. Oke. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, diagram campuran. Diagram campuran ialah diagram yang disajikan dalam bentuk hubungan dari beberapa dimensi dalam satu penyajian data. Contoh, diagram pastel dengan diagram lambang, diagram pastel dengan diagram batang, diagram lambang dengan tabel, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi untuk materi teknik penyajian data sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.